Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Rabu, tanggal 11 September 2024, dalam masa biasa yang ke-23. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, syukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Bantulah kami untuk menjadi setia mengikuti Yesus Putra-Mu, jalan kebenaran dan hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 20 sampai 26. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu Yesus memandang murid-muridnya lalu berkata, "Berbahagialah hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kalian yang kini kelaparan, karena kalian akan dipuaskan. Berbahagialah hai kalian yang kini menangis, karena kalian akan tertawa. Berbahagialah bila demi Anak Manusia kalian dibenci, dikucilkan, dan dicela serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kalian orang kaya, karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh hiburan. Celakalah kalian yang kini kenyang, karena kalian akan lapar. Celakalah kalian yang kini tertawa, karena kalian akan berduka cita dan menangis. Celakalah kalian jika semua orang memuji kalian, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, apakah sumber sukacita dan kebahagiaan sejati? Yesus memulai pengajarannya tentang jalan menuju kerajaan surga dengan menjelaskan apa itu kebahagiaan dan bagaimana memperolehnya. Sebagaimana kita dengar dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar pada hari ini. Kebahagiaan juga dapat dipahami sebagai sukacita atau berkat. Menurut Yesus, jalan menuju kebahagiaan menuntut sebuah transformasi dalam diri kita. Transformasi ini adalah sebuah pertobatan hati dan pikiran yang hanya terjadi melalui karunia Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, sulit bagi banyak orang untuk memahami bagaimana mungkin kebahagiaan dapat ditemukan dalam kemiskinan, kelaparan, duka cita, dan penganiayaan. Jika kita ingin dipenuhi dengan sukacita dan kebahagiaan surgawi, maka kita harus mengosongkan diri kita dari segala sesuatu yang membuat hati kita tertutup akan kehadiran Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dengan kemiskinan maka akan mudah tumbuh sukacita, karena orang akan merasa cukup dengan memiliki Allah sebagai dasar harta terbesar mereka.
Kelaparan membuat orang semakin mempercayakan diri kepada Allah dan kuasa-Nya. Kesedihan dan duka cita karena dosa akan menuntun orang kepada kebebasan yang penuh sukacita dari kebebasan rasa bersalah. Tuhan menyatakan kepada orang-orang yang rendah hati sebagai sumber sejati dari kehidupan dan kebahagiaan yang berlimpah. Yesus berjanji kepada murid-muridnya bahwa sukacita di surga akan lebih dari sekedar mampu menyelesaikan segala persoalan dan kesulitan yang mereka hadapi di dunia ini. Santo Thomas Aquinas pernah mengatakan bahwa tidak ada orang yang dapat hidup tanpa sukacita. Itulah sebabnya seseorang yang kehilangan sukacita rohani akan mudah mengejar kesenangan duniawi. Apakah kita telah merasakan sukacita dan kebahagiaan dasar lapar dan haus akan Allah? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus mengundang kita untuk hidup bahagia. Ukuran hidup semacam itu tidak cukup ditentukan oleh jaminan di dunia ini. Dengan beriman, kita memiliki standar hidup baru, yaitu ajaran kasih-Nya. Kasih harus menjiwai seluruh usaha kita memelihara hidup yang berbahagia. Miskin atau kaya, suka atau duka, untung atau malang, kita diundang untuk terus mengandalkan kebaikan Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Apakah kita juga telah sungguh merasakan hidup berbahagia dalam Tuhan, meskipun ada begitu banyak tantangan, hambatan yang kita hadapi? Berbahagia dalam Tuhan bukan berarti tidak ada masalah, tantangan yang kita hadapi, tetapi di dalam menghadapi segala tantangan-rintangan itu, kita justru semakin merasakan bahwa Allah sungguh mengasihi kita. Maka mari kita terus berlangkah maju bersama, terus menyatakan iman kita dalam segala situasi hidup kita. Semoga kita semakin menjadi murid-murid-Nya yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.